sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida Haryani Laiyap, nomor induk mahasiswa 2501061529. Saya adalah guru bidang studi agama Kristen di SD Negeri 071219 Pandedanu, Kecamatan Hulu Idanetae, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPK Daljak 42 tahun 2025 pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen di LPTK IAKN Telugu. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan materi Aku Mau Bertobat. Mari sama-sama kita menyaksikan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, makasih Ami. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan nyanyi dan doa. Siapa anak-anak kami yang bisa berdoa? Silakan ke depan. Teman-teman berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Biar 1, 2, 3. Sayang senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di sebelah nanti pakai laguku di atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, selama-lamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Tuhan, kami tahu itu bukan karena hebat dan kuat kami, melainkan belas kasih kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses mata pelajaran kami dan berikanlah kami ilmu pengetahuan. Inilah doa anak yang tak sempurna ini, kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran siswa kami pada hari ini. Nanti angkat tangan ya. Alwan Siwanahen, Hadir, Bu. Arjuna Amajihene, Hadir, Bu. Elvan Niat Amajihene, Hadir, Bu. Efraim Amajihene. Oke, terima kasih. Mungkin semua anak-anak didik kami semua hari ini udah hadir. Jadi kita akan meneruskan mata pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Jadi sebelum kita melakukan, kami ada diri kami untuk berdiri.
Silakan duduk. Bagaimana kalian rasakan? Senang? Senang. Terima kasih. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, sebelum kita melanjutkan, Ibu tanya dulu siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu. Saya, Bu. Silakan. Untuk menjadi manusia baru. Oke, terima kasih. Menjadi manusia baru. Siapa yang tahu apa arti dari manusia baru? Saya, Bu. Silakan. Manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kudus. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih ingat. Berarti sudah belajar semalam ya. Oke, terima kasih. Jadi, tujuan pembelajaran kita pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti bertobat. Kedua, siswa mampu menyebutkan alasan manusia perlu bertobat. Ketiga, peserta didik menyatakan tekad untuk mau bertobat. Jadi sebelum Ibu menjelaskan, kalian sudah membawa Alkitab? Hah? Sudah. Ya, jadi kita buka Alkitab dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Udah, nanti kita sama-sama akan membacakannya. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama ya. Kalau nggak di atas aja, kayaknya lebih cepat. Berdiri dulu semua. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, terima kasih. Jadi silakan duduk. Berarti yang ada di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 adalah, jadi siapa manusia yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus adalah merupakan perubahan mendasar, yang mana dari yang lama meninggalkan perbuatan dan yang baru akan datang. Itu makanya dikatakan dia ciptaan baru. Dia sudah memiliki pertobatan. Makanya sekarang kita masuk pada materi pertobatan. Pertobatan itu artinya berbalik dari jalan dosa, memulai langkah baru ke jalan Allah yang benar. Jadi dengan dia bertobat, maka akan memiliki hidup yang baru. Itu di dalam Alkitab. Jadi kenapa ya kita selalu bertobat? Karena alasannya, karena kita manusia dari awal sudah penuh dosa sejak manusia baru Adam dan Hawa. Apa alasan manusia bertobat? Alasannya bahwa setiap orang yang berdosa sejak lahir diwariskan, orang pertama Adam dan Hawa. Kedua, oleh karena itu setiap manusia harus bertobat, karena harus mau mengaku dosanya biar dia dapat anugerah pengampunan dan anugerah keselamatan dari Allah bagi orang yang mau bertobat. Ketiga,
dan komitmen. Karena tekad dan komitmen adalah menjadi pendorong bagi seseorang mewujudkan keinginannya, yaitu bertobat. Kedua, bertobat harus diiringi dengan berubahnya tingkah laku di setiap hidup yang nyata. Itulah tekad dan komitmen bertobat. Seterusnya, ini gambar di atas. Coba amati dan hayati apa gambar yang di atas. Kayaknya sudah sama-sama ada salib, sama-sama juga ada manusia. Jadi ibu tanya kepada anak kami, yang dua gambar itu tentu beda artinya, ya kan? Betul? Nah, jadi siapa anak kami yang bisa menunjukkan dan menyebutkan arti dari gambar pertama? Siapa yang bisa? Oke, silakan ke depan. Baik, gambar yang saya lihat adalah gambar orang yang mau bertobat. Tunjukkan. Oke. Ya, udah tahu anak-anak kami, silakan ke belakang. Ini adalah gambar orang yang mau bertobat. Satu lagi gambar yang belum. Gambar kedua, siapa yang bisa? Saya Oke, ke depan. gambar yang saya lihat orang yang mengakui dosanya. Terima kasih, ke belakang. Jadi gambar yang kedua ditunjukkan teman-teman, ditunjukkan kawan tadi adalah orang apa ini tadi? Orang yang mengakui dosanya. Yang salah ini yang pertama adalah mengaku dosa ini. Orang yang mengakui dosa dan orang yang bertobat. Jadi itulah tadi dari materi kita arti pertobatan. Pertobatan artinya berbalik dari jalan dosa dan melangkah pada jalan Allah yang benar. Jadi udah ibu jelaskan. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Nanti setiap kelompok ada tugas kelompok. Silakan atur kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok 5 orang. Nanti susun dengan rapi.
Oke, berarti semua kelompok sudah siap ya. Jadi coba dibaca, coba didiskusikan dengan teman sekelompoknya pertanyaan yang ibu kasih ya. Itu kalau bisa ada kerjasamanya ya. Silakan sama teman-temannya ya, diskusikan. Itu tidak lama kita waktunya ya. Makanya jangan banyak yang main-main. Silakan kerjakan. Gimana kelompok 2? Udah, jangan dan banyak cerita, langsung pada intinya. Oke, 3 menit. Udah? Oke, gimana? Udah siap? Ibu panggil ke depan ya. Oke. Kelompok 2, silakan ke depan. Baca hasil kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, coba dengarkan. Halo, coba dengarkan hasil diskusi teman-teman yang di depan ini. Jadi kasih nanti tanggapanmu. Kalau ada pertanyaan silakan setelah kelompok ini membacakan hasil kelompoknya. Kelompok 2 kami berikan waktu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disajikan oleh teman kami yang bernama Finis. Kami beri waktu. Satu, mengapa setiap orang harus bertobat? Tuliskan menggunakan pemahamanmu sendiri. Satu, menghapus dosa dan mendapatkan pengampunan artinya kita sebagai manusia dapat kembali bersih dan menjadi lebih baik. Dua, mengingatkan kualitas hidup spiritual artinya mengingatkan kesadaran akan kasih Tuhan dan menjauhi perbuatan dosa. Dua, bandingkan contoh sikap atau perilaku orang yang telah menunjukkan perbuatan dan yang belum bertobat. Daftarkan jawaban kalian pada tabel berikut ini. Daftarkan masing-masing 3. Satu, orang yang belum bertobat. Satu, tidak menyadari perbuatan dosa. Dua, iri hati yang artinya iri kepada orang lain. Tiga, sering membicarakan keburukan orang lain. Ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Satu, menghindari perbuatan maksiat atau hal yang dilarang oleh Yesus. Dua, mengingat ibadah artinya rajin ke gereja dan mendekatkan diri kepada Yesus. Tiga, tidak membicarakan keburukan orang lain. Empat, tiap tanggapan dari kelompok saya selalu berbagai kepada orang miskin. Kalau ada pertanyaan, kami berikan waktu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan ke belakang. Jadi hasilnya udah bisa dipahami dan semua jawaban yang didapatkan kelompok 2 sudah mendetail. Jadi buat anak-anak kami, kita simpulkan bahwa pertobatan adalah proses perubahan hati, pikiran, dan tindakan untuk kembali kepada Allah dengan menyesali dosa-dosa dan berjanji tidak mengulangi dan berusaha memperbaiki diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dengan kita mempelajari materi mau bertobat hari ini, untuk anak-anak didik kami, perbuatan yang pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan Tuhan akan kita tinggalkan. Dengan hari ini kita mau bertobat dan kita selalu ingat apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi
Itu aja dulu yang kami motivasikan kepada anak didik kami. Dan sekarang kita akan tutup. Jadi sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, siapa yang bisa membawa kita dalam doa penutup? Saya, Bu. Oke, silakan ke depan. Teman-teman berdiri semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti mata pelajaran Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, silakan duduk sayang. Udah, terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Salam.